ini malam yang menjadi renungan buat kita. Allah takdirkan ungkapan Ustadz Al-Fadhil Ustadz Alfian Tanjung jadi ingat saya saat hari kedua takziah di rumah beliau. Dan saya menyampaikan tausiah juga. Jadi ingat itu, Masya Allah. Orang-orang yang baik, ahlul khair kalau sudah tidak ada itu selalu dalam ingatan kita. Benar kata Bang Haji, kalau sudah tiada baru merasa kehilangan kita. Begitu juga yang kita rasakan dengan berpulangnya ke rahmatullah Ibu Sri Rejeki binti Suparjo, istri dari sahabat kita, orang yang kita cintai karena Allah, Bapak Haji Ari Jono, yang berpulang ke rahmatullah karena sakit yang diderita ya Pak. Tapi Rasul mengatakan sakit itu cara Allah mencintai hambanya. Hadis Bukhari Muslim, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adha wala ghalmin hatta syaukati yushakuha illa kafrahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi cara Allah mencintai hamba itu diantaranya lewat sakit yang diderita. Tentu keluarga yang ditinggalkan harus ridho, harus ikhlas dengan iringan doa, Allahumma firlaha warhamha wa'afi'afu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibu Sri Rejeki binti Suparjo ini termasuk ahlul khair. Allah berikan pada beliau ampunan, nikmat kubur, dan kelak termasuk dalam kelompok ahlul jannah. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau bicara kematian ini banyak rincian Pak. Tapi malam hari ini kata Ustaz Alfian tak usah panjang-panjang, kultum saja kata beliau. Kultum kuliah terserah antum. Iya, Masya Allah. Sedih pasti. Tidak ada hidup ini yang ideal Pak. Hidup ini realita. Maka ketika musibah terjadi, sebenarnya sedang mengingatkan kita. Banyak ayat, banyak dalilnya. Kita awali dulu dengan surat cinta Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga 185. Ada pesan penting di dalam ayat tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasannya di hari kiamat nanti. Jika telah pasti masuk surga, dibebaskan dari neraka, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Ayat itu menjelaskan kepada kita maut pasti tiba pada waktunya, tapi ada sukses abadi. Impian kita semua yaitu jadi ahli syurga. Maka urusan dunia seberat apapun sebenarnya hanya episode saja. Kita menunggu waktu. Allahu a'lam. Yang kedua, ketika bicara tentang kematian, dia mengintai kita setiap saat. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat terakhir. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Saya ingat sahabat saya, sejak Covid 2020 sampai hari ini Pak, masih terbaring dalam keadaan koma. Bagaimana kita melihat pelajaran ini Pak? Pelajaran sabar pastinya. Bagaimana keluarga merawat beliau sampai hari ini. Kalau ditanya, jawabannya satu Pak, husnul khotimah kan? Yang penting husnul khotimah. Tapi kan maut tidak bisa disegerakan atau diakhirkan. Ini ketentuan Allah. Maka pelajaran yang terbesar adalah sunatullah. Jadi Bapak Arjano, Pak Arjano, sikapi ini dengan sabar.
Karena sabar itu rewardnya pahala yang luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat di nomor 10. Ini surat cinta Allah yang pertama. Yang kedua, insya Allah asbab kesabaran kita semua akan menjadi penduduk surga. Amin. Bersama dengan orang-orang soleh. Jangan mimpi masuk surga kalau nggak sabar. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 23-24. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup, suami istri, dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta, selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan yang tak bertepi, nikmat yang tak berkesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Malam takziah ini menyadarkan kita, ingatan kita pada orang tua kita yang telah tiada, dengan iringan doa, semoga semua orang tua kita ahli surga. Amin. Semoga kita dan istri kita ahli surga kelak. Amin. Semoga anak keturunan kita semuanya ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi kematian menyadarkan kita sunatullah itu pasti akan tiba. Kapan waktunya? Allahu a'lam bishawab. Kesan yang ingin saya sampaikan, maksudnya kesan emang ini kesan dalam nih Pak. Allah memanggil beliau, istri Bapak Arjono itu di bulan yang luar biasa, bulan Muharram. Ini kita hampir di penghujung bulan Zulhijjah. Nilainya akan beda Pak, insya Allah, dengan asbab kesabaran beliau menjalani sakit yang diderita di bulan yang penuh kemuliaan ini ya, bulan Haram, bulan suci. Allah berikan pada beliau keutamaan yang banyak. Tinggal bagaimana keluarga melanjutkannya. Sebab ketika ditanya pasti si mayit ingin melakukan yang baik, dan itu bisa dilanjutkan keluarganya. Pesan pertama untuk sahibul musibah, jelas tadi ridho dan ikhlas. Kedua, melanjutkan kebaikan yang telah beliau torehkan. Pasti banyak kebaikan yang telah ditorehkan almarhumah, tinggal dilanjutkan. Menyambung silaturahmi, memperbaiki hubungan dengan karib kerabat yang masih ada, supaya pahalanya terus mengalir. Itu yang dikatakan indahnya silaturahmi Pak. Panjang umur luas rizki. Rizki nggak bisa dibatasi, tapi panjang umur pahalanya ini yang luar biasa. Maka dalam hati orang beriman tidak boleh ada kebencian. Selain doa Allah maghfirlah warhamha wa'fu anha, itu kita mohon juga dengan doa yang tidak asing lagi. SOP orang beriman untuk saudaranya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kedengkian atau kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 10, itu doanya orang beriman. Saya titip pesan untuk semuanya, khususnya diri pribadi. Jangan lupa setiap usai sholat doa, baca doa ini, niatkan untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, orang beriman. Insya Allah ketika hidup kita amalkan doa ini, saat kita telah tiada, itu doa dipanjatkan saudara kita juga jadi pintu ampunan untuk kita. Gak ada kebencian di antara orang beriman itu, Masya Allah. Ini kesan saya Pak. Jadi saya ada kesan bulan Zulhijjah ini luar biasa. Memang dalil demikian. Bulan Haram ini amal soleh dibayar
pahala berlipat ganda. Tapi ingat, amal salah juga menuai ancaman dosa yang lebih besar. Wasiatnya tidak banyak untuk sahibul musibah, tapi untuk kita semua mari kita renungkan pesan-pesan berikut ini. Berapa menit lagi Pak Ustaz? Katanya tausiah begini jangan panjang-panjang Pak, besok masih ada malam kedua dan ketiga. Jadi yang penting singkat, tepat, memikat manfaat. Pulang gak usah bawa berkat, yang penting doanya. Nah itu. Kemudian pesan untuk kita Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah. Di kesempatan kali ini saya ingat hadis Tirmidzi bahwa hidup ini ada ketentuannya. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Saya tulis dalam sebuah syair, hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya pasti akan terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Termasuk malam hari ini Pak, kita bersilaturahmi, ini rizki Pak. Kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan beri peringatan karena peringatan itu berguna bagi orang yang beriman. Jadi pesan pertama itu Pak. Kalau tadi kesan, sekarang pesannya untuk kita semua. Ingat, 4 ketentuan pasti akan kita alami. Ya, berharapnya si hidup masih lama. Karena kalau kita ditanya bekal sudah cukup, jawabannya pasti kita mengatakan dengan jujur, bekal belum cukup. Mati udah siap, pasti belum. Itu jujur. Musibah sudah bertubi-tubi barangkali kita alami. Yang masing-masing orang punya porsi masing-masing pula. Tapi rizki Pak, puncaknya adalah surga. Quran surat 65 At-Tolak ayat 11. Jadi rizki itu puncaknya surga Pak. Kalau urusan dunia tidak bisa kita genggam, jangan risau, kita punya tujuan akhir surga. Karena sukses abadi itu kalau kita sudah pasti masuk surga. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan. Namun ketika impian dan harapan luput dari genggaman, jangan jatuh dalam keputusasaan. Sebaliknya saat rezeki Allah beri kemudahan, anugerah berlimpah, jangan terlalu gembira, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi betul, apa yang tidak kita sombongkan, nggak ada yang kita sombongkan, nggak ada. Sombong pakaiannya Allah. Pesan berikutnya, jadilah kita ahlul khair. Ahlul khair itu orang yang benar-benar baik, yang syairnya kalau kita renungkan menyentuh hati kita. Syairnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Kita sudah merasakan saat anak kita lahir, yang sudah punya cucu, saat cucunya lahir, tetangga lahiran, si bayi menangis tandanya hidup, orang sekitarnya tertawa bahagia. Kalaupun ada air mata yang mengalir, bukan air mata duka, tapi air mata bahagia. Penutup syair itu yang menyentuh hati kita Pak. Kalimatnya, fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik. Kalau bahasa kita, do your best, do right now, gitulah kira-kira. Sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia, yaitu engkau genggam gelar husnul khatimah. Yang ini belum, karena kita masih hidup. Tapi coba lihat orang-orang soleh yang sudah mendahului kita itu, terbayang kita. Sebut 1, 2, 3, 4 nama lah ya.
4 nama saja Pak ya. Namanya banyak kalau ingin kita sebut ya. Yang kita akrab dengan perjalanan hidup mereka, perjuangan dahsyat. Sebut saja Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sebut saja Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Sebut saja katakanlah Mbah Maimun, yang kalau Bapak umroh jangan lupa sempatkan ke Maklah untuk berdoa, mendoakan di Maklah. Sebut saja satu lagi lah nama. Tapi kalau satu disebut, yang satu tidak disebut rugi juga, sayang Pak ya. 2 tokoh yang perjuangannya dahsyat, telah mengislamkan banyak orang. Kristolog dan pendeta Ustadz Insan LS Mokoginta, kemudian Ustadz Yahya Waloni. Tahun 2007 saya sempat jumpa beliau Pak di PRJ. Nama beliau belum viral waktu itu, tapi perjuangannya luar biasa. Sampai muncul ungkapan, kapan aku bertemu dengan Allah? Itu mungkin belum terucap di kita Pak. Itu kan wilayah keimanan tuh Pak. Kalau bukan karena iman, kalimat itu tidak mungkin terucap. Padahal kita ingin bertemu dengan Allah, cuman kapan kan? Merasa bekal belum cukup. Jadi orang baik, dan orang baik itu akan terlihat Pak. Mau disembunyikan seperti apapun, tetap akan kelihatan dia orang baik. Setelah tidak ada, orang tahu betul rekam jejaknya. Itu yang sedang kita torehkan hari ini. Kata orang Indonesia, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan gelang, manusia wafat meninggalkan nama baik. Kan begitu. Nah, malam hari ini kita saling mengingatkan Pak, bekal kita belum cukup, yaitu bekal takwa. Hari di depan kita momentum yang luar biasa. Besok malam kita sudah dapat renungan. Hadir ya Pak Ustadz Dunal Fadil besok yang kasih pencerahan di Masjid At-Taqwa. Jangan tidak hadir Pak. Renungan malam perubahan. Karena hijrah itu bukan sekedar berubah tempat, tapi adalah langkah hati menuju Allah. Itu yang paling penting sih. Nah, karena porsinya ada saatnya kita mengingat, kita ingat baik-baik. Memang kita mesti hijrah Pak. Hijrah itu luar biasa, terutama hijrah hati tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, pesan yang sedikit ini menyadarkan kita, waktunya akan tiba juga untuk kita semua. Semoga Allah berkahi umur kita, amin ya robbal alamin. Ini sesuai pesan Pak Ketua, jangan panjang-panjang, setengah jam cukup ya, walaupun singkat, semoga bermanfaat. Besok masih ada malam yang kedua dan ketiga. Jadi renungan kita semua, mari kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, khususnya aktiru dzikra hadimil ladzati, perbanyak mengingat kematian. Orang kalau ingat mati pasti ingat akan dosa-dosanya. Menutup 5 pesan penting, saya singkat Pak, tidak panjang-panjang. Hati-hati, fitnah zaman ada 5. 1, cinta dunia akan lupa akhirat. Pasti kalau cinta dunia akan lupa akhirat. Padahal ngejar dunia nggak ada habisnya. Kita tak bisa menaklukkan dunia karena hawa nafsu terus akan mengintai kita, akan menjerumuskan kita. Yang kedua, cinta harta akan menyebabkan kita lupa memperhitungkannya. Padahal harta itu adalah ujian, cobaan. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi, fitnah terbesar umatku adalah harta. Yang ketiga, sadar atau tidak, perhatikan, ketika cinta kita sudah berlebihan kepada makhluk, kita akan lupa pada Sang Khalik. Padahal kita diciptakan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang keempat, ketika mengatakan umurku masih panjang, dosa bisa cepat diampuni, yang penting bertaubat. Hati-hati, berbuat dosa orang akan lupa untuk bertaubat. Ini yang keempat Pak. Padahal kunci bahagia itu dengan taubat. Allah merubah hidup kita kalau kita bertaubat. Dan yang kelima, jangan cinta dengan kemegahan istana. Istana itu bisa diartikan jabatan, kedudukan, target-target intinya duniawi lah. Sementara kita diingatkan dengan tanah kubur kita. Orang cinta kekuasaan lupa dengan kuburnya. Suka istana, dia lupa pada kuburnya.
5 perkara ini fitnah zaman yang akan kita hadapi. Semoga kita bisa membalikkannya 5 jadi 5 juga. Akhirat utama. Kemudian memperhitungkan harta utama. Sang Kholik adalah tujuan hidup kita. Kemudian yang keempat, bertobat jalan kebahagiaan. Dan yang kelima, ingat bekal menuju alam kubur kita, yang intinya adalah bekal takwa. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Aku qouli hadza wal afu minkum wa ma uridu la islamastata'tu.